Berkeinginan punya jabatan adalah hal tidak dilarang oleh agama. Apalagi jika ingin menjadi pejabat itu dengan tujuan untuk beribadah, membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan masyarakat, demi kemajuan bersama, hal itu sangat berbahaya. Yang dilarang adalah cinta jabatan atau dalam bahasa tasawuf disebut hubbul jah. Alhamdulillah alladzi birahmatihi wa fadlihi ja'ala al-insana khalifatan fil ard wa khalaqahu fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin الذي بعث لإتمام مكارم الأخلاق وهداية الناس إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama memetik hikmah khutbah dengan tema hidup damai dan rukun dalam perbedaan pilihan politik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itulah definisi sederhana daripada takwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia sebentar lagi melaksanakan hajatan akbar, yaitu pemilihan umum baik legislatif, DPR mulai tingkat kabupaten hingga DPR RI, bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya, sudah semestinya Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim mayoritas harus tetap eksis menjaga akhlakul karimah. Oleh karenanya, melalui mimbar mulia di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, saya mengetuk nurani para elit politik untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Karena konflik di tengah masyarakat sering bersumber dari kepentingan atau ambisi elit atau ambisi tokoh politik tertentu. Sungguh memprihatinkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari Jumat ini adalah momentum strategis pijakan untuk bercermin tentang membangun kedamaian dan kerukunan antar sesama warga negara Republik Indonesia. Lihatlah, saat salat Jumat tidak ada bedanya antara pejabat, antara rakyat, entah pimpinan atau karyawan, entah bos ataupun pembantu asisten rumah tangga, semua duduk dengan posisi sama, dengan tujuan sama, yaitu sama-sama untuk beribadah. Tidak ada jarak, tidak ada kebencian, semua duduk tenang, damai dan ramah. Oleh karenanya, suasana kedamaian dan ketenangan serta keakraban saat sholat Jumat ini sudah semestinya diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, utamanya setiap jelang event politik atau pemilu ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita menjadikan diri kita masing-masing untuk turut serta
sebagai warga negara yang berperan menciptakan kedamaian dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama jelang pemilu ini. Karena kerukunan dan kedamaian suatu bangsa dan negara adalah berawal dari kesadaran setiap warga negaranya, mulai pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Jika suatu negara setiap warga negaranya punya kesadaran demikian, maka suatu negara di dunia internasional akan dikenal sebagai negara yang damai dan tentram. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saya perlu menegaskan, semua calon presiden, semua calon wakil presiden, semua calon legislatif, semuanya adalah orang baik, minimal baik menurut parpol yang mengusungnya masing-masing. Oleh karenanya, tidak patut mencaci maki calon pejabat tertentu. Jika tidak cocok, cukup dengan cara tidak memilihnya, tidak usah mencaci maki calon pejabat tertentu. Ibarat kita melihat seorang pedagang, ketika kita tidak cocok dengan dagangannya, maka kita tidak perlu mencaci maki dagangan orang tersebut, tapi cukup kita tidak membelinya. Itulah di antara langkah dewasa dalam menyikapi perbedaan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Islam melarang tangan kita untuk menyakiti orang lain. Di antara bentuk tangan menyakiti orang lain di era media sosial ini adalah ketika jari-jari digunakan untuk menyebar berita atau konten yang memojokkan orang lain, entah berbentuk tulisan atau video atau foto. Sekarang ini jelas, jelang perhelatan pesta demokrasi, ditopang dengan beragamnya media sosial, lihatlah ribuan bahkan jutaan setiap menit, setiap detik konten atau ujaran-ujaran kebencian dan caci maki, hujatan hingga saling fitnah setiap saat, setiap detik daripada pendukung calon pejabat tertentu berkeliaran di dunia maya, hingga keluar kata-kata kasar yang jelas-jelas bertentangan dengan norma agama dan norma sosial serta budaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah sebuah musibah kemaksiatan yang merajalela bertaraf nasional, yang efeknya dilihat oleh dunia internasional. Apakah kita tidak malu dilihat oleh orang-orang di luar Indonesia? Indonesia dikenal sebagai negara muslim mayoritas, tapi segitu rusaknya akhlak bangsa Indonesia hanya karena perbedaan calon lurah. Kita harus ingat, dalam Islam hal itu semua dilarang. Islam melarang tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Islam melarang provokasi atau adu domba yang dalam bahasa fikih disebut namimah. Islam melarang membicarakan aib atau membahas kekurangan orang lain, entah di alam nyata maupun di dunia maya, yang dalam bahasa fikih disebut ghibah. Islam melarang memfitnah, sekali lagi entah di alam nyata maupun di dunia maya yang lebih dikenal medsos. Oleh karenanya, mari kita sama-sama introspeksi diri, menjaga diri kita dan keluarga masing-masing dari perbuatan-perbuatan yang merugikan jelang event politik ini. Terutama tindakan-tindakan tersebut beresiko tidak kondisifnya sistem bernegara. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita harus menanamkan prinsip bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Harus disikapi dengan arif, bijaksana dan dewasa. Semua warga negara punya hak yang sama untuk merayakan pesta demokrasi ini
dengan riang dan gembira. Kita harus menyadari, ibarat perlombaan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang jangan berkacak pinggang, yang kalah jangan murka. Pemilu bukan sarana perselisihan atau permusuhan. Sudah semestinya kita memposisikan bahwa pemilu adalah bagian dari momentum. Setiap warga negara berpeluang turut serta membangun bangsa dan negara dengan cara ikut serta berpartisipasi memilih calon pejabat publik untuk diberi amanah oleh warga negara. Jika setiap warga negara mampu memposisikan diri demikian, maka akan bisa menciptakan pemilu yang damai, rukun, tertib, tidak ada perpecahan atau caci maki setelah pemilu usai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nathamatan yawmal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah." Ini peringatan untuk mereka para calon pejabat. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya kalian wahai umatmu berambisi, merebut jabatan kekuasaan. Padahal jabatan dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan kalian besok di hari kiamat. Ia hanya kesenangan di dunia, akan tetapi penderitaan di akhirat, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah." Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Berkeinginan punya jabatan adalah hal tidak dilarang oleh agama. Apalagi jika ingin menjadi pejabat itu dengan tujuan untuk beribadah, membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan masyarakat, demi kemajuan bersama, hal itu sangat berpahala. Yang dilarang adalah cinta jabatan atau dalam bahasa tasawuf disebut hubbul jah. Imam Al-Mawardi dalam kitab ilmu politiknya yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau para kiai hampir semua membaca kitab ini, terutama jelang event politik. Imam Al-Mawardi dalam kitab tersebut menjabarkan ada 7 syarat untuk menjadi pemimpin. Tetapi saya hanya akan menyebutkan satu saja. Syarat yang penting nomor 1 harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin jadi pemimpin adalah jika dia yakin bahwa dirinya akan bersikap adil dengan jabatannya. Dengan jabatannya tidak semena-mena. Dengan jabatannya tidak nepotisme, tidak selain sebagainya, tidak korup dan lain sebagainya. Hal akan mampu bersikap adil atau tidak itu yang harus menjadi introspeksi diri calon seorang pemimpin sebelum berkeinginan menjadi pejabat. Jadi, jika ingin menjadi pejabat dalam batas kewajaran, tidaklah dilarang. Asalkan tidak menghalalkan segala cara, tidak bertentangan dengan konstitusi dan norma-norma agama, atau dalam bahasa politik biasa disebut bukan politik Machiavellianisme atau yang menghalalkan segala cara. Tetapi jika berlebihan cinta jabatan, itulah yang dilarang oleh agama dan akan membuat orang itu celaka di dunia, khususnya di pengadilan akhirat kelak. Apalagi jika nyata-nyata dirinya tidak akan bisa bersikap adil, maka sudah semestinya dia tidak perlu mencalonkan diri sebagai pejabat. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, juz 13 halaman 127, beliau mengutip sejumlah pendapat ulama yang intinya, kekuasaan itu adalah kesenangan di dunia karena di dalamnya diraih kedudukan, kehormatan, fasilitas, harta dan kemewahan, serta bisa melakukan berbagai kebijakan. Namun, jabatan adalah penderitaan di akhirat ketika telah berpisah darinya, karena kematian dan pertanggungjawaban dari jabatan itu di alam akhirat nanti. Imam Al-Ghazali tegas mengatakan tentang bahaya cinta jabatan. Sekali lagi saya tegaskan,
Ingin jadi pejabat itu tidak dilarang dalam agama. Yang dilarang itu berlebihan cinta jabatan, gila jabatan. Imam Al-Ghazali menegaskan tentang bahayanya orang yang berlebihan cinta jabatan. Hubbur riyasah wal jah min amradil qulub. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati yang paling kronis dan tidak bisa diobati ketika seseorang itu sudah cinta jabatan dan kepemimpinan. Parahnya lagi dilanjutkan Imam Ghazali, yubtala bihi wal ulama wal ibad. Yang dilanda penyakit tersebut itu bukan hanya orang-orang awam, tapi juga para ulama, orang-orang yang ahli ibadah. Ketika sudah dilanda cinta hubbul jah, akan menjadi rusak dan hatinya susah diobati. Ketika hati itu sudah gelap, akhirnya ketika jabatan dia korup, dia semena-mena. Itulah efek daripada hubbul jah. Karena ketika jabatan diberikan kepadanya, hatinya telah gelap, sudah tidak ada lagi cahaya kebenaran di dalam hatinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah renungan kita bersama di hari Jumat yang mulia dan di tempat mulia ini bersama orang-orang dengan tujuan mulia beribadah kepada Allah. Semoga bisa menjadi bahan memetik hikmah bagi kita semua dalam menghadapi momentum pemilihan umum pejabat publik bangsa Indonesia ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.